Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi salata jali an-namsi wan sa'iri juhali wa ihya'ad dini wa ibaqa'al islami bil ilmi wa daral akhirati wa radhallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil akli wa nikmatil syahadil badani fadlina ta'ala La hadratina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li bitikram khususan khosatan ilmu semada kitab Madbati Fikih Syekh Omar Abdul Jabbar wa Jami Talamiti wa musyikhana wa mu'alif kutub alati ta'lamna wa lamna sa'na ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya mu'minina. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fikih juz salis atau juz yang ketiga, yang mana untuk hari ini insya Allah akan membahas tentang bab zakatul fitri ya. Mari kita mulai, persiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'na biya bi'alami fitran amin. Zakatul fitri. Zakatul fitri utai kiku bab nerangke zakat fitrah. Zakatul fitri utai kiku bab nerangke zakat fitrah. Nah, sekarang babnya menerangkan tentang zakat fitrah. Pada pertemuan yang lalu sudah saya katakan bahwasanya zakat itu ada dua macam. Satu yaitu zakat mal atau zakat harta, yang nomor dua yaitu zakat fitrah. Nah, adapun yang zakat mal atau zakat harta sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, untuk hari ini yaitu kita membahas zakat yang nomor dua, yaitu zakat fitrah. Zakatul fitri. Zakatul fitri utai zakat fitrah. Zakatul fitri utai zakat fitrah iku tajibu wajib apa zakat fitrah. Iku tajibu wajib apa zakat fitrah ala kulli muslimin ing ngatasi saben-saben wong Islam. Ala kulli muslimin ing atase saben-saben Islam mukalafin kang mukalaf. An-namsi saking awak dhewe ni muslim. An-namsi saking awak dhewe ni muslim. Wang kulli muslimin lan saking saben-saben wong Islam. Mangkuli muslimin lan saking saben-saben wong Islam. Tanzamu kang wajib ing kulo muslimin. Tanzamu kang wajib ing kulo muslimin apa nafaqatuhu. Tazamu kang wajib ing muslim ya. Tazamu kang wajib ing muslim apa nafaqatuhu, nafaqai kullu muslimin. Apa nafaqatuhu, nafaqai kullu muslimin. Ingkana catatane ingkana lamun ono iku mau ing dalem satane muslim. Iku mau ing dalem satane muslim apa fadlun turahan
apa fadlun turan angkuti saking panganan pikuatane muslim, angkuti saking panganan pikuatane muslim, wakuti iyalihi lan saking panganan pikuatane wagane muslim atau batiye ya. Wakuti iyalilan saking panganan pikuatane wagane muslim, Lailata Idul Fitri ing dalam mengini riyaya fitrah, Lailata Idul Fitri ing dalam mengini riyaya fitrah, wa yomilan dinane Idul Fitri, wa yomilan dinane Idul Fitri. Jadi masalah zakat fitrah itu hukumnya adalah wajib. Nah, bagi siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Itu bagi setiap orang Islam, bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf, ini diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, mukallaf itu masih ingat orang itu bisa disebut mukallaf dengan syarat-syaratnya. Maksudnya kalau orang itu memenuhi syarat-syarat mukallaf, maka dia bisa disebut mukallaf. Tapi kalau tidak memenuhi syarat-syarat mukallaf, belum dianggap sebagai mukallaf. Nah, syaratnya apa? Masih ingat? Nomor 1 yaitu orang itu bisa disebut mukallaf. Syaratnya apa? Harus akalnya sehat. Akalnya sehat. Nomor 2 yaitu sudah baligh. Nomor 3 yaitu berfungsi panca inderanya, minimal mata dan telinga. Dan yang keempat sudah sampai padanya yaitu dakwah Islam. Maka kalau orang sudah memenuhi 4 syarat mukallaf tersebut, maka kewajiban yang pertama yang harus ia lakukan adalah masuk Islam. Jadi kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ini dibebankan bagi setiap orang Islam yang sudah mukallaf. Nah, untuk siapa zakat fitrah itu dikeluarkan adalah untuk dirinya sendiri. Jadi mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang-orang Islam yang menjadi tanggungan dia nafkahnya. Dengan syarat yaitu kalau memang makanan pokok bagi dirinya dan keluarganya di malam Idul Fitri dan siangnya hari raya itu ada lebihnya. Jadi semisal setiap sehari semalam dia dan keluarganya itu membutuhkan biaya kehidupan untuk kebutuhan pokoknya, yaitu semisal 100.000. Kok di hari itu dia itu mempunyai lebih dari 100.000 itu, semisal dia itu mempunyai uang 200.000. Berarti kalau 200.000 itu jelas lebih dari kebutuhan pokoknya. Mama 100.000 untuk beli nasi, untuk beli lauk pauk, untuk mungkin sewa rumah kalau memang rumahnya masih ngontrak, atau yang lainnya. Intinya 100.000 itu cukup untuk kebutuhan pokoknya. Kok dia itu mempunyai 200.000, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Namun kalau dia itu tidak mempunyai lebihan dari makanan pokok bagi dirinya dan
keluarganya di malam Idul Fitri dan siangnya hari raya, maka dia tidak wajib untuk mengenakan zakat fitrah walaupun dia muslim dan juga mukallaf seperti itu. Nah sekarang kadar kira mengenakan zakat fitrah itu berapa? Kalau di sini dibahas miqdaru zakatil fitri. Miqdaru zakatil fitri utawi kira-kirane zakat fitrah. Miqdaru zakatul fitri utawi kira-kirane zakat fitrah iku arba'atu amdadin. Iku arba'atu amdadin papat pira-pira mud. Iku arba'atu amdadin papat pira-pira mud. Bimudin Nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan sakmute jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimudi Nabi sallallahu alaihi wasallam kelawan sakmute jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min ghalibi kuti alil baladi. Min ghalibi kuti alil baladi saking kaprahe panganan pikuatane ahli negara. Min ghalibi kuti alil baladi saking kaprahe panganan pikuatane ahli negara. Nah, ukuran zakat fitrah atau kadar kira mengenakan zakat fitrah yaitu zakat fitrah itu adalah ukurannya adalah 4 mud. 4 mud dengan ukuran mud Nabi Muhammad SAW. Dengan ukuran mudnya Nabi Muhammad SAW dari bahan makanan pokok penduduk suatu daerah. Jadi yang dikeluarkan itu adalah berupa makanan pokok suatu daerah tersebut. Semisal daerah orang yang mengeluarkan zakat makanannya pokok beras, maka ya beras itu yang harus dipakai untuk mengeluarkan zakat. Nah, satu mud itu berapa? Kan tadi zakat fitrah itu kadar kiranya yaitu 4 mud. Nah, 1 mud itu berapa? Nah, 1 mud itu kalau menurut versinya ulama madhab Hanafi itu adalah 812,5 gram. 812,5 gram. Namun kalau menurut versinya mayoritas ulama yaitu yang terdiri madhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, maka 1 mud itu sama dengan 510 gram. Jadi itu nanti tinggal kita kalikan yaitu 510 gram itu kita kalikan 4. Karena apa? Karena kadar kira mengenakan zakat fitrah kan adalah 4 mud. Nah, sedangkan 4 mud kalau menurut mayoritas ulama kan 510 gram. Maka ya 510 gram itu kita kalikan 4. Itu nanti temunya yaitu zakat fitrah tadi. Jadi kurang lebihnya kalau memakai kilo zakat fitrah itu ada yang mengatakan ya 2,5 kilo, 2,5 kilo. Ada juga yang mengatakan 2 kilo 7 on. 2 kilo 7 on. Seperti itu ya. Itu nanti tinggal pilih, kamu bisa makan zakat fitrah itu 2 kilo 7 on juga boleh per orang ya, atau mungkin yang memakai 2,5 kilo itu juga boleh. Nah, sekarang seterusnya waktu tu ujubiha, waktu ujubiha. Sekarang membahas tentang waktu wajibnya mengenakan zakat fitrah. Waktu ujubiha utai iki ku nerangake waktu wajib zakat fitrah.
ai hadza waktu wujubiha tegese utahe iki ku nerangke wektu wajib zakat fitrah. Tanjibu wajib apa zakat fitrah? Tajibu wajib apa zakat fitrah? Bi ghurubi syamsi akhir yaumin kelawan sebab surupe srengenge akhir dina. Bi ghurubi syamsi akhir yaumin kelawan sebab surupe srengenge akhir dina. Min Ramadana saking wulan Ramadan. Min Ramadana saking wulan Ramadan. Min Ramadana saking wulan Ramadan. Wa juzulan menang. Wa juzulan menang. Wa juzulan menang. Wa juzulan menang apa ikhrajuha ngetokake zakat fitrah. Apa ikhrajuha ngetokake zakat fitrah min awali Ramadana awit saking awali wulan Ramadan. Min awali Ramadana awit saking awali wulan Ramadan. Nah wal afdalu utahe kang luwih utama. Wal afdalu utahe kang luwih utama iku ikhrajuha ngetokake zakat fitrah. Iku ikhrajuha ngetokake zakat fitrah ba'da sholatil fajri ing dalem sause salat fajar. Ba'da sholatil fajri ing dalem sause salat fajar mesti salat subuh. Wa qabla iti lan ing dalem sadurunge salat id. Wa qabla iti lan ing dalem sadurunge salat id. Wa yahrum lana haram. Wa yahrum lana haram. Apa takhiruha ngakhirake zakat fitrah. Apa takhiruha ngakhirake zakat fitrah ilama tumeka maring wektu. Ilama tumeka maring wektu. Ba'da sholatil idi ing dalem sawise salat id. Ba'da sholatil idi ing sawise salat id. Jadi sekarang membahas tentang waktu diwajibkannya membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan. Jadi zakat fitrah itu wajib dikeluarkan sebab yaitu telah terbenamnya matahari di hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Nah, masalah waktu makan zakat fitrah itu ada beberapa macam hukumnya. Yang pertama yaitu waktu wajib untuk makan zakat fitrah. Kapan? Yaitu ketika sudah menemukan waktu di bulan Ramadan dan juga menemukan masuknya waktu di bulan Syawal. Jadi ketika ada seseorang dia itu sudah menemui bulan suci Ramadan dan juga menemukan waktu di bulan Syawal, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sehingga bila ada seseorang meninggal dunia setelah terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal, maka ia masih diwajibkan. Maka ia masih diwajibkan untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Namun bila ada seorang bayi, kok dia itu lahirnya itu setelah terbenamnya matahari, pada tanggal 1 Syawal, maka tidak diwajibkan bayi tersebut untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi bulan suci Ramadan. Walaupun dia itu menemukan bulan Syawal, tapi dia tidak menemukan bulan
suci Ramadan, makanya tidak wajib baginya untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Dan yang kedua yaitu waktu sunnah untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kapan waktu disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu zakat fitrah itu ditunaikan di antara setelah terbitnya fajar dan sebelum menjalankan sholat id. Jadi sunahnya mengeluarkan zakat fitrah yaitu dilakukan setelah terbitnya fajar, maksudnya sudah masuknya waktu subuh dan sebelum menjalankan sholat hari raya Idul Fitri tadi. Nah, yang ketiga yaitu waktu jawas atau boleh, yaitu waktu jawas untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, kapan waktu jawas atau boleh untuk mengeluarkan zakat fitrah? Yaitu zakat fitrah itu dikeluarkan sejak permulaan bulan Ramadan. Jadi semenjak sudah masuknya bulan suci Ramadan, maka boleh kita mengeluarkan zakat itu, boleh mengeluarkan zakat fitrah itu sudah diperbolehkan. Mungkin tanggal 1 bulan suci Ramadan kalau kita ada kelebihan, sudah ada kelebihan atau sudah punya harta untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka boleh di situ kita mengeluarkan zakat fitrah walaupun masih tanggal 1 bulan Ramadan. Itu waktu jawas. Nah, yang nomor 4 yaitu waktu makruh, mesti waktu yang dimakruhkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, kapan waktu yang dimakruhkan untuk mengeluarkan zakat? Yaitu zakat itu dikeluarkan setelah sholat id. Setelah sholat id sampai terbenamnya matahari pada hari id, kecuali yaitu bila ada udzur. Jadi ketika ada orang kok mengeluarkan zakat fitrahnya setelah dilakukannya sholat id, maka itu hukumnya makruh. Nah, jadi intinya waktu yang dimungkinkan untuk mengeluarkan zakat yaitu saat zakat tersebut dikeluarkan setelah sholat id sampai terbenamnya matahari pada hari raya id. Lah, kecuali kalau memang ada udzur, contohnya udzurnya yaitu karena menanti kerabat, karena menanti kerabat atau tetangga atau teman akrab atau orang yang soleh atau menanti mustahik zakat, maksudnya orang yang berhak menerima zakat yang lebih membutuhkan. Kalau seperti itu enggak makruh hukumnya karena ada udzur. Nah, yang nomor 5 yaitu waktu yang diharamkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, waktu yang diharamkan untuk mengeluarkan zakat itu kapan? Yaitu zakat dikeluarkan setelah terbenam matahari pada hari id. Itu masuk tanggal 2 Syawal, itu hukumnya haram. Jadi mengeluarkan zakat kok sudah terbenamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, itu matahari sudah terbenam masuk ke tanggal 2, maka yang seperti itu hukumnya haram. Jadi nggak boleh kita itu mengakhirkan zakat yang seperti itu. Itu kalau menurut keterangan yang ada dalam kitab Hasya al-Bajuri ya. Nah, selanjutnya terus di situ diterangkan lagi yaitu wa juzu ikhrajuha min awali Ramadan. Boleh, maksudnya diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari mulai masuknya bulan suci Ramadan. Itu tadi termasuk waktu apa? Waktu jawas. Jadi ketika tanggal 1 Ramadan kita mengeluarkan zakat itu boleh. Itu yang termasuk waktu jawas tadi ya. Waktu jawas untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, namun wal afdalu
wal abdalu ta kang luwih utama iku ikhraju ngetake zakat fitrah ba'da sholatil fajr indem sause salat fajar, mesti salat subuh ya. Ba'da sholatil fajr indem sause salat fajar atau salat subuh wa qabla aidi lan ing dalem sadurunge salat yoyo. Belum toh boleh kita mengeluarkan zakat fitrah mulai masuknya awal Ramadan, namun yang lebih utama mengeluarkan zakat fitrah itu dilaksanakan yaitu setelah melakukan sholat subuh, setelah masuknya waktu subuh dan sebelum dilaksanakannya sholat hari raya. Jadi dikeluarkan di tanggal 1 ya, tanggal 1 bulan Syawal setelah masuknya waktu subuh dan sebelum melakukan sholat hari raya itu lebih utamanya. Wa yahrum lana haram apa takhiru yang ngakhirake zakat fitrah. Apa takhiru yang ngakhirake zakat fitrah. Ilama maring waktu utawa maring tumekane waktu ba'da sholatil idi kang tetep ing dalem sause salat riyaya. Haram hukumnya yaitu menunda zakat fitrah sampai waktu setelah mengajukan salat Idul Fitri. Seperti itu. Nah, sekarang membahas tentang pentasarupan zakat fitrah. Man utawi ikiku metelake wong hadaman. Man hadaman tegese ta ikiku metelake wong tusrafu kang den tasarufake. Lahu maring wong apa zakatu zakat. Jadi sekarang membahas atau menerangkan orang-orang yang berhak untuk diberi zakat. Nah kan orang-orang yang berhak untuk diberi zakat maksudnya berhak menerima zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat harta. Jadi zakat fitrah dan juga zakat harta atau zakat mal itu nanti pentasarupannya itu sama, tidak ada bedanya. Ditasarufkan kemana zakat fitrah dan zakat mal tadi, maksudnya diberikan kepada siapa saja yang berhak untuk menerima harta zakat, baik zakat harta ataupun zakat fitrah tadi. Nah, tusrofu den tasarufake apa zakat, lil asnafi maring pira-pira golongan. Lil asnafi maring pira-pira golongan. Lil asnafi maring pira-pira golongan. Lil asnafi maring pira-pira golongan afamaniati kang 8. Afamaniati kang 8. Auman utawa wong wujida kang den temu minhum saking asnaf samaniyah fi baladi musaki ing dalem negarane wong kang zakat. Fi baladi musaki ing dalem negarane wong kang zakat. Jadi pentasarupan zakat atau zakat baik zakat mal atau zakat fitrah itu adalah diberikan zakat tersebut kepada 8 golongan yaitu sesuai dengan firman-Nya Allah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini
wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi pentasarupan zakat harta atau zakat fitrah itu kepada 8 golongan tadi yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau yaitu orang yang ditemukan atau orang yang ditemukan dari 8 golongan tadi di negaranya, orang yang mengenakan zakat. Ini zakat fitrah itu, zakat mal atau zakat fitrah itu nanti diberikan kepada 8 kelompok atau sebagian dari mereka yang berada di balad orang yang mengenakan zakat. Nah, untuk saat ini mustahik zakat yang masih ada kalau menurut Ibnu Shalah itu hanyalah fakir, miskin, gharim, dan ibnu sabil. Jadi untuk asnaf atau golongan-golongan orang yang menerima zakat untuk saat ini kalau menurut Ibnu Shalah yang ada hanya siapa? Orang-orang fakir, orang miskin, gharim, orang yang punya hutang, dan juga ibnu sabil. Itu kalau menurut Ibnu Shalah. Namun kalau menurut Ibnu Kazin, kalau menurut Ibnu Kazin, mustahik zakat yang ada pada zaman sekarang itu hanya tertinggal yaitu fuqara dan masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin saja ya. Nah, sekarang siapa 8 golongan tadi yang berhak untuk menerima zakat? Wahum utawi asnaf samaniyah. Wahum utawi asnaf samaniyah iku al fuqara'u pira-pira wong fakir. Iku al fuqara'u pira-pira wong fakir. Jadi 8 golongan tadi yang berhak menerima zakat. Satu yaitu fuqara, yaitu orang-orang yang fakir. Lah, fakir itu kalau secara arti bahasa artinya orang yang mematahkan tulang punggungnya. Jadi kalau secara arti bahasa fakir itu artinya apa? Orang yang mematahkan tulang punggungnya. Namun fakir kalau menurut syariat atau menurut agama yang dimaksud adalah orang yang tidak mempunyai harta atau tidak mempunyai pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya berupa makanan, pakaian, rumah, kebutuhan primer, baik untuk dianya sendiri dan orang-orang yang wajib dinafkahinya selama umumnya umur manusia. Umumnya umur manusia berapa? Rata-rata yaitu 60 tahun. Di pertama yaitu fuqara atau beberapa orang yang fakir yang berhak untuk menerima zakat. Dan yang kedua yaitu wal masakinu lan pira-pira wong miskin. Wal masakin lan pira-pira wong miskin. Termasuk orang yang berhak untuk menerima zakat yaitu orang-orang yang miskin. Wal amilunan pira-pira wong kang nglakokake. Wal amiluna lan pira-pira wong kang nglakokake ala zakati ing atase zakat. Atau maksud lagi orang yang berhak untuk menerima zakat yaitu amil zakat. Amil zakat yaitu seseorang yang ditugaskan oleh imam atau oleh pemerintah untuk mengambil zakat dan mentasarufkan zakat tersebut. Jadi orang yang mendapat SK dari pemerintah untuk bertugas mengambil harta zakat dari orang yang berhak mengenakan zakat dan mentasarufkan harta zakat kepada orang yang berhak untuk menerima, maka itu dinamakan amil zakat. Nah, orang-orang yang seperti itu nanti dia berhak untuk mendapatkan bagian dari harta zakat tersebut. Namun kalau orang tersebut itu tidak mendapatkan
SK dari pemerintah untuk mengambil zakat dan mentasabkannya, maka dia tidak disebut sebagai amal zakat yang berhak untuk menerima zakat. Semisal yaitu mungkin di masyarakat, di suatu masjid atau musola diadakan panitia zakat, dan orang-orang ini tidak mendapatkan perintah dari pemerintah, tidak mendapatkan SK amil zakat dari pemerintah, maka orang-orang yang seperti ini dia tidak dimasukkan dalam kategori amil zakat. Makanya dia itu nanti tidak berhak untuk menerima harta zakat. Dia tidak berhak untuk dibagi harta zakat tersebut kepadanya. Dia statusnya yaitu sukarelawan. Nah, terusnya orang yang berhak menerima zakat yaitu wal mu'alafatu. Wal mu'alafatu lan wong kang den lulutake. Wal mu'alafatu lan wong kang den lulutake apa kulubhum pira-pira atine. Apa kulubhum pira-pira atine al. Nah, selanjutnya orang yang berhak untuk menerima harta zakat yaitu mu'alaf kulubhum. Nah, mu'alaf itu ada 4 macam. Orang yang kategori mu'alaf itu ada 4 macam. Pertama yaitu orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam dan masih lemah keimanannya, ini kategori mu'alaf ya, kategori mu'alaf, maka dia berhak untuk menerima harta zakat. Nah, yang nomor 2 yaitu orang yang masuk Islam. Orang yang masuk Islam dan keimanannya itu sudah kuat, namun yaitu memiliki pengaruh berupa yaitu kemuliaan di tengah masyarakatnya. Maka orang yang seperti ini juga termasuk mu'alaf yang berhak untuk menerima harta zakat. Yang nomor 3 yaitu orang yang mampu. Orang yang mampu untuk mengatasi orang-orang kafir yang ada di sekitarnya. Maka ini juga termasuk kategori mu'alaf yang berhak untuk menerima zakat. Nah, yang nomor 4 yaitu orang yang mampu. Orang yang mampu untuk mengatasi orang yang tidak bersedia membayar zakat. Maka ini juga termasuk mu'alaf yang berhak untuk menerima harta zakat. Seperti itu keterangan yang ada di dalam kitab Hasya al-Bajuri. Nah, selanjutnya orang yang berhak untuk menerima harta zakat yaitu wal mukatabuna. Wal mukatabuna lan pira-pira budak mukatab. Lan pira-pira budak mukatab. Selanjutnya orang yang berhak untuk menerima harta zakat yaitu hamba mukatab, yaitu seorang hamba yang melakukan akad pemerdekaan dari budaknya, dari saidnya, dan dia itu akadnya akad cicilan. Jadi untuk memerdekakan dirinya itu dia melakukan akad cicilan dengan si saidnya. Maka hamba mukatab yang seperti ini dia berhak untuk menerima harta zakat. Wal gharimuna lan pira-pira wong kang utang. Wal gharimuna lan pira-pira wong kang utang. Nah, termasuk lagi bagian dari asnaf 8 yang berhak untuk menerima zakat yaitu gharim, yaitu orang yang memiliki hutang. Nah, al-gharim itu yaitu orang yang memiliki hutang karena sesuatu hal yang dilegalkan oleh syara. Nah, di antaranya yaitu orang yang berhutang untuk mendamaikan antara dua kelompok yang sedang terjadi permusuhan di antara keduanya. Nah, yang nomor 2 yaitu orang yang hutang tujuannya untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri dan orang yang wajib dinafkahi.
Yang ketiga yaitu orang yang berhutang untuk berbuat maksiat, namun ia gunakan untuk perkara yang mubah. Jadi ada orang kok berhutang untuk berbuat maksiat, namun kenyataannya dia gunakan untuk perkara yang mubah. Maka yang seperti ini ketika sudah jatuh tempo dia tidak mampu untuk membayar, maka dia juga berhak untuk menerima harta zakat. Nah, yang nomor 4 yaitu orang yang berhutang. Dia orang yang berhutang, maksudnya pribadi Al-Ghurim itu berhutang untuk digunakan berbuat maksiat dan melakukannya, maksudnya melakukan maksiat, namun ia itu telah bertobat dan diduga kebenaran tobatnya tadi, meskipun dalam waktu yang sebentar. Nah, ada pun yang kelima, yang kategori gharim yang berhak untuk menerima zakat, yaitu berhutang atas nama pribadi. Berhutang atas nama pribadi untuk kepentingan umum. Jadi sebenarnya untuk kepentingan umum, tapi hutangnya itu atas nama pribadi. Sepertinya itu untuk menjamu tamu. Karena mungkin ada tamu, dia tidak punya harta untuk menjamu tamu tersebut, akhirnya sampai dia berhutang atas nama dirinya sendiri. Maka ketika jatuh tempo kok dia tidak mampu untuk membayar, maka dia berhak untuk menerima harta zakat, atau yaitu untuk membangun masjid. Jadi hutangnya itu atas nama dirinya sendiri, tapi prakteknya untuk membangun masjid atau membangun jembatan, atau untuk membebaskan tawanan yang fakir atau miskin. Maka yang seperti itu berhak baginya untuk menerima harta zakat. Nah, yang nomor 6 termasuk gharim yang berhak untuk menerima zakat, yaitu berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Ini juga ketika dia itu tidak bisa membayar hutangnya ketika jatuh tempo, dia berarti kategori gharim atau orang yang punya hutang yang berhak untuk menerima zakat. Wal mujahiduna, terusnya wal mujahiduna lan pira-pira kang perangan. Wal mujahiduna lan pira-pira kang perangan fi sabilillahi krana ngluhurake agamane Allah. Fi sabilillahi ing dalam, ya, fi sabilillahi ing dalam krana ngluhurake agamane Allah. Termasuk bagian dari asnaf 8 yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah. Nah, sabilillah atau orang-orang yang menegakkan agama Allah yang berhak untuk menerima zakat, yaitu yang dimaksud sabilillah yaitu orang-orang yang berperang untuk menegakkan agama Allah, dan dia itu tidak menerima gaji dari pemerintah. Nah, dia itu berperang karena apa? Karena mereka itu berperang hanya semata-mata karena Allah, bukan sabil khair, Namun kalau ada orang yang ikut perang menegakkan agamanya Allah, tapi dia itu digaji oleh pemerintah, semisal tentara, ya, maka dia tidak berhak untuk menerima harta zakat. Jadi yang diberi harta zakat itu adalah orang yang berperang menegakkan agama Allah, statusnya relawan, tidak ada gaji dari pemerintah, dari imam. Yang terakhir, kelompok yang berhak untuk menerima zakat yaitu wa abnaus sabil. Wa abnaus sabili lan pira-pira anak dalan. Wa abnaus sabil lan pira-pira anak dalan.
Jadi kelompok yang nomor 8 yang berhak untuk menerima zakat yaitu beberapa Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil itu mendapatkan zakat dengan syarat-syaratnya. Jadi kalau memenuhi syarat-syaratnya, Ibnu Sabil itu nanti mendapatkan harta zakat, tapi kalau tidak, dia tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat. Nah, syaratnya apa? Pertama yaitu membutuhkan biaya. Dia itu membutuhkan biaya. Ibnu Sabil itu membutuhkan biaya untuk digunakan perjalanan menuju tujuan atau tempat yang terdapat hartanya. Itu syarat yang nomor 1. Nah, syarat yang nomor 2, dia itu berhak untuk mendapatkan harta zakat, yaitu perjalanan dia itu tidak bertujuan untuk maksiat. Kalau ada orang bepergian jauh, tujuannya adalah untuk bermaksiat, maka dia tidak berhak mendapatkan harta zakat. Nah, selain itu, ya, jadi selain orang-orang yang bepergian jauh tidak memenuhi syarat-syarat seperti itu tadi, dia tidak mendapatkan harta zakat, tidak berhak untuk diberi zakat. Nah, sekarang alladzina utai wong akeh. Alladzina utai wong akeh la juzu ya. La juzu kang ora menang. La juzu kang ora menang apa dawu zakati ngwake zakat. Apa dawu zakati ngwake zakat lau maring alladzina. Lau maring alladzina ikuhum ya alladzina iku al-ghaniyu wong kang sugih. Iku al-ghaniyu wong kang sugih bikasbin kelawan penggawean. Bikasbin kelawan penggawean. Bikasbin kelawan penggawean. Bikasbin kelawan penggawean. Au malin utawa bondo. Au malin utawa bondo. Wal abdulan kawula utawa budak. Wal abdulan kawula utawa budak. Wal kafirulan wong kafir. Wal kafirulan wong kafir waman lan wong. Waman lan wong tanzamu kang wajib. Tanzamu kang wajib al-muzaki ing wong kang zakat. Al-muzaki ing wong kang zakat apa nafaqatuhu nafaqoi man. Apa nafaqatuhu nafaqoi man. Babanu Hasimin lan Bani Hasim. Babanu Hasimin lan Bani Hasim. Babanul Muthalib lan Bani Muthalib. Babanul Muthalib lan Bani Muthalib. Waman lan wong yasrifuha kang ngengokake sapa man ing zakat. Yasrifuha kang ngengokake sapa man ing zakat fi maksiatin ing dalem maksiat. Nah, sekarang membahas atau menerangkan tentang orang-orang yang tidak berhak untuk menerima zakat. Maksudnya orang-orang yang tidak boleh diberi harta zakat. Nah, adapun orang-orang yang tidak boleh untuk diberi harta zakat yaitu orang kaya. Orang kaya, baik itu kayanya itu sebab dia itu memiliki harta atau kayanya itu karena dia memiliki pekerjaan. Maka orang yang kaya seperti itu tidak boleh diberi harta zakat. Dan termasuk orang yang tidak boleh diberi harta zakat lagi yaitu budak. Bukan budak mukatab ya. Kalau budak mukatab berhak untuk menerima zakat. Tapi kalau budak secara mutlak gak berhak untuk menerima zakat. Dan termasuk lagi orang yang tidak berhak untuk menerima harta zakat yaitu orang kafir. Orang yang statusnya kafir.
Dan termasuk lagi orang yang tidak berhak untuk diberi harta zakat atau tidak boleh diberi harta zakat, yaitu orang yang wajib dinafkahi. Orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang membayar zakat. Semisal seorang ayah memberikan zakatnya kepada anaknya sendiri yang masih menjadi tanggungan nafkahnya baginya, maka yang seperti itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak boleh diperbolehkan memberikan harta zakat kepada anaknya sendiri yang masih menjadi tanggungan dirinya nafkahnya, atau mungkin orang tuanya yang mana orang tuanya itu menjadi tanggungan nafkahnya baginya, maka tidak boleh kita memberikan harta zakat kita kepada orang tua kita yang menjadi tanggungan kita nafkahnya. Dan termasuk orang yang tidak boleh diberi harta zakat yaitu dari Bani Hasyim, dari anak keturunan Bani Hasyim ini tidak boleh untuk diberi zakat. Dan juga yaitu Bani Muthalib, keturunan Bani Muthalib. Dan juga orang yang tidak boleh diberi untuk harta zakat, maksudnya tidak boleh untuk diberi harta zakat, yaitu orang-orang yang menggunakannya harta zakat untuk berbuat maksiat. Jadi andaikan kita itu memberikan harta zakat kepadanya, ini nanti malah digunakan oleh dia untuk berbuat maksiat, maka yang seperti itu tidak boleh diberi harta zakat. Nah, selain itu zakat tidak boleh untuk diberikan kepada anak kecil. Jadi anak kecil ini tidak boleh untuk diberi zakat. Atau orang gila, orang yang dalam keadaan gila ini tidak boleh untuk diberi zakat. Dan juga orang yang idiot. Seperti itu keterangan yang di dalam kitab Asy-Syaikh Bujairimi. Mungkin itu saja materi hari ini. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang nomor 1. Alaman tajibu zakatul fitri. Alaman tajibu zakatul fitri, kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan. Jadi yang wajib untuk makan zakat fitrah itu siapa? Pertanyaan yang nomor 2. Ma miqdaruha, berapa kadar kira zakat? Ma miqdaruha, berapa kadar kira zakat fitrah itu kadar kiranya itu berapa yang harus dikeluarkan? Pertanyaan yang nomor 3. Mata waktu wujubnya, kapan waktu wajibnya makan zakat fitrah? Kapan waktu wajibnya makan zakat fitrah? Pertanyaan yang nomor 3. Pertanyaan yang nomor 4. Liman tusrofu, kepada siapa zakat fitrah itu ditasrofkan atau diberikan? Liman tusrofu, kepada siapa zakat fitrah diberikan? Pertanyaan yang nomor 5. Liman la yajuzu sarfuha, siapa yang tidak boleh diberi zakat? Orang-orang yang tidak boleh diberi zakat itu siapa? Sebutkan kesemuanya dari yang diterangkan di dalam kitab Mabhati Fikih ini tadi. Mungkin itu saja pertemuan kali ini yang dapat kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.